Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Mrs. Ceres. Di sini kita akan lanjut video dasar-dasar Photoshop-nya untuk part yang ke-16, yaitu kita akan membahas History Brush Tool dan saudaranya Art History Brush Tool. Oke, tanpa berlama-lama lagi, cus dibawa santai aja ya. Kita bahas dulu yang Art History Brush Tool-nya ya. Jadi menurut saya, Art History Brush Tool itu, dia membuat style brush yang acak-acakan. Gak tahu kenapa diciptakan, tapi tetap berguna untuk memberi efek painting pada gambar. Art History Brush ini bisa menghasilkan style efek painting yang sangat bagus untuk gambar. Namun, sekalinya kurang beruntung, ya malah jatuhnya jadi jelek amat. Oke, kita lanjut pembahasan kita ke bagian option barunya. Di sini ada style yang menentukan style brushnya kalian bentuknya seperti apa. Di sini saya recommended untuk nyobain satu-satu untuk lebih menghasilkan atau mencocokkan dengan project kerja Anda. Setelah itu, kita pergi ke area. Area ini menurut saya cara kerjanya itu sama kayak scatter di brush tip shape. Soalnya kalau kita pergi ke brush tip shape-nya nih Art History Brush, opsi scatternya itu dimatiin. Mungkin karena area ini sebagai gantinya. Masih teori konspirasi ya, gengs. Oke, lanjut ke tolerance. Tolerance ini konsepnya sama kayak di video sebelumnya. Makin toleransi, maka semakin banyak warnanya. Kalau nggak toleran, paling hanya sedikit warna yang mendekati warna yang kita tunjuk oleh kursor. Oh ya, fun fact. Untuk nih Art History Brush, jika size brushnya kecil, maka dia akan tetap mempertahankan detail gambar. Namun jika size brushnya besar, detail gambarnya itu makin hilang atau berantakan. Size itu ukurannya. Setelah itu kita menuju ke History Brush, yaitu teman sebangkunya. Nah, gunanya History Brush ini yaitu mengebrush area untuk mengembalikan gambar ke originalnya. Jadi sama aja kayak kita undo gitu loh guys, undo gitu. Nah, ini bedanya kalau History Brush ini dengan memakai brush. Kalau undo kita kan pakai Ctrl Z tuh, sama pergi ke tab History terus klik bagian atasnya. Nah, ini beda. History Brush ini metodenya itu dengan cara ngebrush area yang ingin dikembalikan seperti semula. Nah, untuk menandakan area originalnya atau gambar originalnya itu biasanya ada simbol snapshot gitu, kayak simbol yang dilingkari ini. Simbol ini menandakan gambar ini adalah gambar yang original, sehingga kalau kita pergi ke kalau kita melakukan perubahan pada gambar ini seperti ngebrushnya kan ada langsung nambah tuh di historinya. Kalau kita mau mengembalikan dia ke seperti semula seperti yang ada di simbol ini, maka kita tinggal ngebrushnya aja dengan menggunakan History Brush. Jadi hanya area yang kita tuju saja yang kembali ke seperti semula. Kalau Ctrl Z kan semuanya yang kembali ke semula kan. Tapi kalau History Brush itu ada sebagian area yang kita tidak ingin kembali ke semula dan ada sebagian area yang ingin kita kembalikan ke semula. Icon History Brush menandakan bahwa gambar inilah gambar originalnya ya. Sehingga semua efek yang terjadi pada gambar akan kembali ke originalnya sesuai dengan kegunaan History Brush tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Bye-bye!